Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode eksperimen atau penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen itu adalah metode umum yang digunakan pada peneliti yang bersifat laboratoris. Namun bukan berarti bahwa pendekatan ini dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian dalam pendidikan. Nah, di dalam metode eksperimen ini ada tiga metode, yaitu pra-eksperimen, eksperimen sebenarnya, dan eksperimen semu. Nah, di dalam desain pra-eksperimen itu ada study status atau tembakan yang disebut one shot case study. Yang kedua yaitu pair test atau post test satu kelompok. Yang ketiga desain rangkaian waktu. Kemudian ada eksperimen sebenarnya. Nah, di eksperimen sebenarnya ini ada desain kelompok kontrol, present, post test. Yang kedua kelompok kontrol yang hanya post test. Yang ketiga yaitu Solomon 4 kelompok. Yang terakhir yaitu eksperimen semu. Nah, eksperimen semu ini ada di dalamnya pretest post test tak ekuivalen dan perbandingan kelompok statis. Yang ketiga yaitu berimbangan. Kemudian ada karakteristik eksperimen. Yang pertama, metode eksperimen ini dianggap mampu menguji hubungan penelitian yang dapat menguji hipotetis hubungan sebab akibat atau yang paling memahami validitas internal. Yang kedua, metode ini memberikan hipotesis yang ketat. Yang ketiga, digunakan untuk mencari pengaruh kelakuan tertentu terhadap dampak kondisi tertentu. Yang keempat, memiliki ciri khas, yaitu satu atau lebih variabel bebas variabel bebas itu dimanipulasi. Yang kedua, sebab semua variabel lainnya kecuali variabel bebas itu dikendalikan. Yang ketiga, pengaruh manipulasi verbal bebas terhadap variabel terkait diamati dengan asumsi karena diberikan perilaku yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. Yang keempat yaitu adanya komparasi. Nah, setelah karakteristik, ada faktor-faktor yang mengancam validitas. Faktor yang mengancam validitas hasil penelitian eksperimen yaitu pertama histori. Nah, histori itu adalah kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pertama. Yang kedua itu maturation. Maturation itu proses perubahan atau kematangan di dalam diri subjek yang terjadi selama berlangsungnya eksperimen. Yang ketiga, efek testing. Nah, efek testing adalah ditimbulkan hasil pengukuran pertama terhadap hasil pengukuran kedua atau post test. Cara pengatasinya adalah dengan tidak memberikan pretest. Yang keempat yaitu instrumentation. Nah, instrumentation itu efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran. Yang kelima, selection. Selection itu adanya bias di dalam menentukan atau memilih responden subjek untuk kelompok eksperimen. Kemudian statistical regression yaitu kelompok yang dipilih berdasarkan skor yang ekstrim cenderung akan meregresi ke rata populasi. Yang terakhir yaitu morality. Nah, morality ini adalah kehilangan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Kemudian ada ruang lingkup eksperimen. Ruang lingkup eksperimen ini sebagian besar dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Nah, dan yang terakhir adalah prosedur penelitian kuantitatif. Di sini ada 7 prosedur. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perilaku apa dan dampak apa yang dilihat. Kemudian memiliki subjek yang akan dikenakan perilaku dan subjek yang tidak dikenakan perilaku. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran.
Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, perumusan kesimpulan. Jadi itulah tadi penelitian eksperimen atau metode eksperimen yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.